Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai hukum Kirchhoff. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pembelajaran berbantuan komputer dengan dosen pengampu Bapak Irfandi, SPD, MSI. Nah, sebelum kita membahas mengenai hukum Kirchhoff lebih lanjut, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nah perkenalkan, nama saya Afrida Khairani Rangkuti dengan NIM 4192421002 dari kelas PSPFA 2019, Prodi Pendidikan Fisika dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Nah, untuk itu ada salah satu kutipan yang saya sukai, yaitu belajar dan berdoa, maka tidak akan mengkhianati hasil. Untuk itu, teman-teman harus giat belajar dan juga jangan lupa berdoa ya. Nah, jadi adapun materi pembahasan kita pada hukum Kirchhoff ini, yaitu yang pertama pengenalan hukum Kirchhoff, yang kedua hukum Kirchhoff 1, yang ketiga hukum Kirchhoff 2, dan yang terakhir mengenai pembahasan contoh soal. Nah, untuk itu mari kita bahas lebih lanjut mengenai hukum Kirchhoff. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang pertama mengenai pengenalan hukum Kirchhoff. Nah, jadi hukum Kirchhoff ini pada dasarnya menjelaskan tentang rangkaian sederhana yang terdiri dari lampu, baterai, dan saklar yang terhubung satu sama lain. Nah, adapun tokoh yang mencetuskan hukum Kirchhoff ini yaitu Gustav Robert Kirchhoff. Nah, kita akan membahas sedikit nih, siapa sih Gustav Robert Kirchhoff ini? Jadi, Gustav Robert Kirchhoff ini merupakan fisikawan asal Jerman yang lahir pada tanggal 12 Maret 1824 di Königsberg, Prusia, serta beliau wafat pada 17 Oktober 1887 pada usia 63 tahun di Berlin, Jerman. Nah, setelah kita mengenal tentang Gustav Robert Kirchhoff, kita akan lanjut mengenai pembahasan tentang hukum Kirchhoff 1. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi hukum Kirchhoff 1. Nah, pada hukum Kirchhoff 1, dalam alirannya, arus listrik juga mengalami cabang-cabang. Ketika arus listrik melalui percabangan tersebut, maka arus listrik terbagi pada setiap percabangan dan besarnya tergantung ada tidaknya hambatan pada cabang tersebut. Bagaimana sih bunyi hukum Kirchhoff 1? Jadi ada 3 yang menggambarkan bunyi dari hukum Kirchhoff 1. Yang pertama, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. Yang kedua, hukum 1 Kirchhoff atau hukum Kirchhoff 1 tersebut sebenarnya tidak lain sebutannya dengan hukum kekekalan muatan listrik. Kemudian, yang ketiga, hukum 1 Kirchhoff secara matematis dapat kita tuliskan sebagai arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Dengan secara matematis, sigma arus yang masuk sama dengan sigma arus yang keluar. Untuk lebih memudahkan pemahaman kita semua, saya akan menjelaskan dari segi animasi yang akan saya tampilkan dan saya jelaskan berikut ini. Nah, pada hukum 1 Kirchhoff dapat kita ilustrasikan ada 4 orang di sini yang kita anggap sebagai teman kita ketika mereka berjalan ke arah yang berbeda ataupun pada jalur yang berbeda, namun pada akhirnya jumlah dari mereka tersebut tetap sama. Nah, di sini terdapat ada tanda panah yang merupakan arus, ada I1, I2, I3, I4, dan I5. Nah, pada hukum 1 Kirchhoff, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, sehingga arus yang masuk I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5 yang... Nah, baik, setelah memahami
dari ilustrasi dan animasi mengenai hukum Kirchhoff 1. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum Kirchhoff 2. Nah, untuk itu kita bahas dari segi definisi hukum 2 Kirchhoff terlebih dahulu. Jadi hukum 2 Kirchhoff ini memiliki pemakaian, yakni hanya berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Nah, adapun bunyi hukum 2 Kirchhoff yaitu di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau GGL-nya yakni disimbolkan dengan epsilon dengan penurunan tegangan atau IR sama dengan 0. Sehingga secara matematis, hukum Kirchhoff 2 dapat kita rumuskan sebagai sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Di mana sigma epsilon ini merupakan jumlah aljabar gerak gaya listrik atau GGL-nya, yakni dalam satuan volt. Kemudian sigma IR ini merupakan jumlah penurunan tegangan, yakni dalam satuan volt, di mana I adalah kuat arus, satuannya adalah ampere, dan R adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Nah, untuk itu kita akan membahas animasi ataupun ilustrasi dari hukum 2 Kirchhoff. Nah, baik, untuk lebih memahami mengenai hukum 2 Kirchhoff, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, jadi di sini terdapat dua loop, yakni di sebelah kanan merupakan loop pertama dan sebelah kiri merupakan loop kedua. Nah, pada loop pertama ia memiliki bidang CBADC, kemudian pada loop kedua memiliki bidang BAFEB. Nah, loop ini secara sederhana dapat kita artikan sebagai lintasan yang tertutup. Nah, loop sendiri memiliki arah, yakni searah jarum jam maupun berlawanan dari arah jarum jam. Oke, selanjutnya jika kita membahas arus listrik, maka arus listrik itu dapat mengalir pada rangkaian yang tertutup. Nah, di mana pada gambar selanjutnya setiap segmen dapat dilalui arus dengan nilai tertentu yang dapat kita sebut saja dengan I1, I2, dan I3. Nah, arah dari arus listrik merupakan sebuah arah perkiraan. Nah, untuk menentukan nilai perubahan tegangan, ada beberapa tetapan tanda yang harus kita pahami. Nah, pada baterai, jika arah loop menuju kutub positif baterai, maka nilai perubahan tegangan baterai adalah plus epsilon. Sedangkan jika arah loop menuju kutub negatif baterai, maka nilai perubahan tegangan baterai adalah minus epsilon. Baik, yang kedua, jika pada resistor, jika arah loopnya itu searah dengan arus listrik, maka nilai perubahan tegangan pada resistor adalah minus IR. Kemudian jika terjadi sebaliknya, jika arah loopnya itu berlawanan dari arus listrik, maka nilai perubahan tegangan resistor adalah positif IR. Nah, baik, setelah kita memahami mengenai ilustrasi dan animasi dari hukum 2 Kirchhoff yang sudah saya jelaskan, untuk lebih menambah pemahaman kita mengenai materi hukum Kirchhoff, sini saya akan menampilkan sebuah contoh soal yang akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, yang pertama kita membahas mengenai contoh soal dari hukum 1 Kirchhoff. Nah, di sini terdapat gambar rangkaian nih, teman-teman. Nah, pada rangkaian sederhana di atas, kuat arus yang mengalir pada I1 yaitu 20 ampere, pada I2 4 ampere, dan pada I4 adalah 8 ampere. Nah, nilai apakah yang belum diketahui, yaitu nilai I3. Nah, jadi kita akan menentukan berapa nilai dari I3. Nah, untuk itu, seperti yang terdapat pada soal, kita sudah mengetahui nilai-nilai yang ada pada rangkaian tersebut. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan persamaan dari hukum 1 Kirchhoff. Nah, seperti yang kita ketahui dan sudah kita bahas di awal, bahwa pada hukum 1 Kirchhoff, sigma arus yang masuk itu sama dengan sigma arus yang keluar. Nah, jadi
arus yang masuk adalah I1, maka sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. Tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang ada, sehingga untuk mencari nilai I3 yaitu 20 dikurang 12 sama dengan 8 ampere. Nah, maka nilai I3-nya adalah 8 ampere. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal pada hukum 2 Kirchhoff. Nah, juga terdapat gambar rangkaian yang bisa teman-teman lihat. Nah, jadi dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff, besar kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah. Nah, baik, dari soal tersebut, selanjutnya kita akan mengidentifikasi apa saja yang ada pada soal. Nah, di sini epsilon 1 yaitu sama dengan 6 volt, epsilon 2 sama dengan 12 volt, kemudian R1 2 ohm, R2 6 ohm, dan R3 4 ohm. Nah, kira-kira berapakah kuat arus listriknya? Nah, mari kita selesaikan dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus pada hukum 2 Kirchhoff yaitu sigma epsilon itu gaya gerak listriknya ditambah dengan sigma IR atau penurunan arus listriknya sama dengan 0. Nah, sehingga dari soal tersebut kita lihat adanya loop, kita selesaikan yaitu minus epsilon 2 ditambah epsilon 1 ditambah IR3 ditambah IR2 ditambah IR1 sama dengan 0. Nah, epsilon 2 adalah 12 volt karena dia bertanda negatif karena berlawanan dari arah jarum jam. Maka minus 12 ditambah 6 ditambah I4 ditambah I dikali 4 ditambah I dikali 6 ditambah I dikali 2 sama dengan 0. Sehingga kita jumlahkan nilai kuat arusnya yaitu 12I dikurang 6 sama dengan 0, maka 12I sama dengan 6, maka nilai dari kuat arus listriknya yaitu 6 dibagi 12 yaitu 0,5 ampere. Oke. Sekian video pembelajaran ini saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum Kirchhoff. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai habis, dan juga saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun perbuatan yang tidak disengaja maupun disengaja dalam pembuatan video ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.